Kepada yang terhormat Al-Ustaz Habibillah MPD dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Puja-puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang tentunya kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung jumlah nikmat itu. Kita berharap kepada Allah, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Amin ya Allah. Kepada baginda tercinta kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari pemberian syafaat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para asatidz, para ustadzat, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Islam Al-Kinana, Ibu Ustadzah Hati Mariati, pimpinan Yayasan Nurul Islam Al-Kinana, Bapak Ustadz Jalaluddin Bulkini, dan para dewan asatidz, guru kita bersama Ustadzah Siti Masyito, dan yang saya hormati para ibu-ibu, ustadzah yang sudah hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita semua, yang selalu eksis di setiap pengajian, selalu eksis tuh, alhamdulillah, istiqomah berada di tengah-tengah kita, di hadapan kita. Mudah-mudahan semua ustadzah yang ada di hadapan kita semua ini diberikan umur yang berkah dan panjang. Allah mudahkan, lancarkan semua urusan-urusannya. Allah sehatkan badannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya hormati para ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nurul Islam Al-Kinana, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa kumpul, bisa silaturahmi, bisa ngaji rutin setiap hari Rabu, karena ada plusnya Bu, ada banner ya, ada bannernya. Sekalian kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Meskipun peringatan Maulid ini kita adakan dengan sederhana,
Tapi ini merupakan satu bukti, dari kata Ustazah Siti Masyidah, bukti rasa syukur kita kepada Allah. Izharul farah. Apa izharul farah? Mengungkapkan rasa kegembiraan kita atas hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu cinta enggak sama Nabi? Sayang enggak sama Nabi? Banget? Apa aja, apa doang? Banget ya Bu ya? Banget, ya harus banget. Karena baginda Nabi aja ya, itu sangat-sangat cinta, sangat-sangat sayang sama kita semua umatnya. Loh, kok bisa gitu? Ya bisa. Buktinya dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi, rasa sayangnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa cintanya kepada umatnya, itu beliau buktikan tidak hanya ketika kita berada di dunia. Ketika kita berada di dunia, beliau membawa kita minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Pun begitu juga ketika kita berada di akhirat, di hari kiamat nanti Bu, yang paling pertama kali beliau tanyakan itu bukan anak beliau, bukan istri beliau, bukan juga keluarga beliau, tapi dalam satu riwayat yang beliau tanyakan itu adalah umatnya. Kita nih umatnya ditanyain yang paling pertama sama baginda Nabi. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Kita ungkapkan izharul farah kita itu, kita ungkapkan ya, rasa syukur kita, kegembiraan kita atas lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat nanti, baginda Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, di mana umatku? Kata beliau. Lalu malaikat Jibril menjawab, memberikan jawaban bahwa umatnya ada pada giliran yang terakhir. Lalu tibalah giliran umatnya. Kemudian umatnya datang kepada Rasulullah, menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beban yang penuh di pundaknya, dengan rasa berat dan menangis karena beban yang penuh di pundaknya, dan merasa dahaga karena matahari begitu dekat jaraknya. Wahai Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, wahai umatku. Tak lama kemudian baginda Rasulullah SAW bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah agar umatnya itu diberikan air minum, karena saking dahaganya di hari kiamat. Lalu dikabulkanlah permintaan dari baginda Rasulullah SAW, diberikan minum tempatnya, hilanglah dahaga yang ada. Tak lama kemudian baginda Rasulullah SAW sujud memohon kepada Allah agar Allah memudahkan umatnya untuk mudah dalam menjembatani, melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Akhirnya permohonan baginda Rasulullah SAW dikabulkan sama Allah, dikabulkan sama Allah.
beliau diperintahkan untuk menunggu di ujung jembatan Shiratal Mustaqim. Selamatlah umatnya yang punya catatan amal baik yang lebih berat timbangannya ketimbang amal buruknya. Kemudian beliau ditanya sama Allah, diberikan satu pilihan oleh Allah, wahai Muhammad, apakah kau memilih masuk surga terlebih dahulu atau lebih memilih syafaat? Lalu beliau menjawab, aku lebih memilih syafaat, karena dengan syafaat aku bisa menolong, membantu, menyelamatkan umat-umatku lebih banyak lagi. Itu bentuk perhatian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bukan cuma omong-omong, bukan cuma sayang-sayang, bukan cuma cinta-cinta, tapi dibuktiin. Kemudian sujud dan permohonan beliau tidak berhenti hanya di situ saja. Kemudian beliau bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah agar umatnya yang tadi jatuh, yang punya timbangan amal kebaikan yang lebih rendah dari amal keburukannya, itu jatuh ya. Yang punya amal buruk lebih banyak dari kebaikannya, itu jatuh ke dalam jurang api neraka. Bersujud lagi baginda Nabi kepada Allah, memohon kepada Allah untuk bisa menyelamatkan hambanya yang tadi jatuh, memohon kepada Allah agar bisa menyelamatkan umat-umatnya yang memiliki kadar keimanan yang sebesar biji kurma. Lalu dikabulkan mencari umatnya sampai ke neraka dan membawanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berhenti di situ. Pas dilihat ternyata masih kali. Mohon sudah beberapa kali, nggak bosan. Ternyata masih ada umatnya di neraka yang memiliki kadar keimanan sebesar biji sawi. Masih ada. Gak bosannya, gak lelahnya, gak capeknya baginda Rasulullah SAW sujud lagi, memohon lagi kepada Allah untuk bisa menyelamatkan hamba umatnya yang memiliki keimanan sebesar biji sawi. Tahu biji sawi? Tahu banget ya, namanya emak-emak ya. Biji sawi kecil ya. Kecil banget. Lalu Allah menjawabnya, apapun permintaanmu, apapun permohonanmu, pasti aku akan kabulkan, kata Allah. Dilihat-lihat lagi di neraka, ternyata masih ada umatnya, masih ada umatnya yang gak punya amal tapi pernah mengucapin kalimat la ilaha illallah, gak lelah buat memberikan syafaat kepada kita umatnya. Dikabulin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu kenal sama Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti? Kenal ya, pernah baca, pernah dengar gramatika bahasa. Beliau seorang balaghi, seorang yang ahli dalam ilmu balaghah. Balaghah itu apa? Bahasa, kitanya sastra. Kalau nahu, gramatika. Ditanya dengan 3 pertanyaan mengenai peringatan Maulid
yang kita rayakan pada hari ini dan dirayakan oleh sebagian umat Islam di seluruh dunia. Yang ditanyakan kepada beliau itu apa? Pertama adalah ma hukmuhu haitsus syar'i. Apa hukum merayakan Maulid Nabi secara syariat? Tahu Bu hukumnya? Tahu ya? Alhamdulillah. Taunya tahu banget. Apa tahu aja? Apa tahu bulat digoreng dadakan? 500-an? Tahu banget ya Bu ya. Insya Allah kita sebagai orang yang pernah belajar, pernah ngaji, kita usahain kita menjadi orang yang tahu banget. Jangan sampai kita menjadi orang yang cuma tahu aja, atau jangan sampai tahunya hanya ikutan. Itu namanya taqlidul a'ma. Kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama enggak? Tentu tidak sama. Kemudian yang kedua beliau ditanyain, wahal yusabu fa'iluhu, apakah yang memperingati maulid itu diganjar pahala enggak? Nah, kira-kira diganjar pahala enggak Bu? Ya, kita harus tahu. Kita harus tahu ilmunya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, hal huwa madmun au mahmudun. Apakah, tapi kita harus tahu detailnya ya. Kita udah tahu terpuji ya, kemudian kasih pahala ya, kemudian hukumnya udah tahu ya, tapi harus tahu, lebih tahu biar jadinya taunya tahu ahbari fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yubiddalahu simatun ya'kuluna wa yashrabuna wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalika. Paham Bu? Paham ya? Adem ya Bu ya? Adem, bacain Al-Quran. Wa riwayatul ahbar fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dibacakan juga riwayat-riwayat kehidupan Nabi dari mulai Nabi dilahirin sampai dengan sirah perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi satu ilmu pengetahuan, menjadi satu wawasan buat kita yang tentunya akan bermanfaat. Gimana kita mau tahu, mau cinta Nabi tapi nggak tahu kehidupan Nabi? Gimana mau sayang sama Nabi tapi nggak ngerti perjuangan Nabi? Makanya biasanya diadakan riwayatul ahbar fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yumadu lahum simatun ya'kuluna. Biasanya kata beliau di perayaan Maulid itu ada makanan lengkap. Ini mah Bu ya, lengkap. Ada makanan kering, makanan basah, ada buah, pisang, jeruk, cuma di podium kosong ini siangan pisang. Ya, ada buah, ada air, ya. Ada apa lagi? Banyak ini, ya, banyak nggak kehitung, ya. Yang makanan itu merupakan hasil dari sedekah-sedekahnya para
risih. Dan itu dianjurkan, kita dianjurkan untuk bersedekah, apalagi sedekah di peringatan Maulid. Udah banyak dengar dah pokoknya sedekah di hari Maulid, keutamaannya udah banyak dengar ya Bu ya. Dan itu semua adalah hal-hal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhlas Bu, ngeluarin makanan, sedekah makanan, minuman, terus nasi kotak, ikhlas Bu ya. Ikhlas, alhamdulillah. Ini merupakan satu ladang, ya, ladang amal jariah buat kita. Bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih lanjut sebentar lagi. Annahu minal bid'ahil hasanati. Sesungguhnya peringatan Maulid ini merupakan perbuatan yang bid'ah hasanah. Kata Imam As-Suyuti, bukan kata saya. Kemudian annahu minal bid'ahil hasanati wa yusabu lahu sahibuhu, dan diberikan ganjaran pahala orang yang memperingatinya. Kemudian satu lagi pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Sebenarnya masih banyak pendapat ulama-ulama yang cerdas, yang kredibel di bidang fatwa. Menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah wali ta'zimihim annahu yusabu ajrun 'azimun li husni qasdihi, bahwasanya orang yang memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW akan diberikan pahala ganjaran yang sangat besar oleh Allah. Catatannya li husni qasdihim, karena kebaikan maksud, niat dan tujuannya. Wa li ta'zimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan demi mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan merajuk ukhuwah, menguatkan iman, dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalam. Kami haturkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Habibillah yang sudah menyampaikan tausiah agama. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat